Kita mulai. Jadi kita sudah ada di minggu kelima gitu ya dalam mata kuliah kita Reservoir Simulation. Oke. Jadi pada minggu kelima ini kita akan membahas topik reservoir simulasi yang satu dimensi dan satu fase. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan beberapa kali, kita tidak mau berangkat langsung ke hal yang kompleks gitu ya, tapi kita ingin berangkat dulu dari hal yang simple. Yang kompleks adalah 3 dimensi, yang kompleks adalah 3 fase atau multifase, oil, water, gas, gitu ya. Yang kompleks adalah 3 dimensi gitu, X, Y, Z, gitu ya. Gitu. Tapi kita start simple gitu, satu dimensi, 1D dan one phase, satu fase, gitu ya. Kita ada di minggu kelima, sisa 2 minggu lagi sebelum kita UTS. Oke, jadi UTS seperti teman-teman bisa kebayang ya dari apa yang saya sampaikan, kita tidak menghitung dalam kuliah ini, kita tidak akan banyak menghitung, jadi UTS-nya pun tidak akan banyak menghitung. Jadi silakan teman-teman mempersiapkan diri ya. Yang ingin kita minta ekspektasi kita untuk kuliah ini adalah konsep. Konsep kalian memandang reservoir secara real, sifat batuan, sifat fluida, karakter reservoir, seperti yang tadi teman-teman jelaskan, dan konsep simulasi itu sendiri, grid gitu ya, Taylor expansion, bagaimana menurunkan rumus sampai ke versi numerik, seperti itu ya. Jadi itu yang kita harapkan, gitu. Oke, kita mulai. Oke, kita masuk dulu dari fluid system karena kita bicara tentang satu fase gitu ya. Nah, oke. Istilah single phase gitu ya. Istilah satu fase itu bisa kita aplikasikan ke berbagai macam sistem gitu ya. Bisa fase oil, bisa fase gas, atau bahkan bisa fase water gitu ya. Yang penting fase itu ada di reservoir. Tapi umumnya kita tidak mau memisahkan oil dan water. Kita gabung itu fase liquid gitu ya. Nah, namun in some cases gitu ya, it may also apply where two phases are present in the reservoir. Oke, jadi ya itu very possible gitu ya, lebih dari satu fase exist di dalam reservoir, fase liquid dan fase gas gitu ya. This is normally the case where immobile water is present with oil or water with gas in the reservoir. Jadi simpelnya adalah immobile water itu adalah connate water saturation gitu ya. Jadi sisa-sisa water yang selalu menempel secara permanen di batuan. Oke. Okay? By regarding the immobile water as a fixed part of the pores, it can be accounted for by reducing porosity and modifying rock compressibility correspondingly. Artinya, kalau kita mau memandang connate water saturation itu, kita bisa memandangnya dengan seperti ini. Ya udah, kita turunkan saja porosity, karena sudah terisi oleh connate water saturation, dan juga compressibility-nya bisa kita ubah. Jadi compressibility itu bukan compressibility pure dari batuan, tapi di dalamnya itu sudah ada include si water gitu ya. Jadi misalnya begini. Jadi misalnya di sini saya punya batuan lah ya. Batuan, tapi saya tahu di situ ada connate water. Nah, saya tidak akan memandang batuan saja atau connate water saja, tapi saya akan memandang seolah-olah mereka adalah satu hal yang sama gitu ya. Seolah-olah mereka satu hal yang sama, tapi dengan porositas dan compressibility yang berbeda. Itu trik-trik yang kita lakukan untuk simplifikasi secara matematikanya. Oke, kira-kira seperti itu. Normally in one phase reservoir simulation, we would deal with one of the following fluid system. Oke, pasti udah jelas ya teman-teman.
di dalam reservoir simulation satu fase, kita akan menghandle gas, water, oil. Oke? Nah, kita bahas dulu dari one phase gas. Oke, salah satu properti yang paling penting untuk gas adalah density. Atau bahasa lainnya adalah specific gravity-nya yang paling gampang gitu ya. Si rho-nya, densitas dari gas. Oke? Dan densitas dari gas itu bisa juga kita hitung dari rho gs. Oke? Rho-nya dia, densitas dia di kondisi apa namanya standar. Oke? Dibagi dengan Bg. Oke. The gas must be single phase in the reservoir. Oke, gas pasti satu fasa gitu ya di dalam reservoir, which means that crossing of the dew point line is not permitted in order to avoid condensate fallout in the pores. Oke, jadi ketika kita berbicara tentang reservoir satu fase, reservoir simulation satu fase, kita harus sangat menghindari kondensat fallout. Oke, kondensasi gitu ya. Di mana gas ketika tekanan turun akan mengalami kondensasi menjadi liquid gitu. Ketika kondensasi terjadi gitu ya, dan kita anggap reservoir simulation kita satu fase, maka kita tidak mampu melihat kehilangan gas. Oke, kalau kondensasi gas akan hilang, gas hilang menjadi liquid. Tapi kalau reservoir simulation kita asumsi adalah satu fase, gas tidak akan menjadi liquid dan nantinya tidak matching. Oke, hasilnya tidak akan matching dan salah simulasi kita. Gitu. Jadi kalau memang kita mau, jika memang kita mau memakai kondensasi, kita harus pakai komposisional reservoir simulation. Harus composition, bukan satu phase atau black oil simulation. Ya, jadi yang kita lakukan, yang kita bahas yang paling gampang adalah black oil simulation, di mana kita seolah-olah tutup mata oil itu apa, pokoknya black box aja gitu ya. Oil itu ya satu fasenya seperti itu. Tapi kalau compositional reservoir simulation, betul-betul oilnya akan ada komponen propana, butana, C5, C6, C7, semuanya kita simulasikan. Gasnya juga ada gas CH4 gitu ya, ada gas metana, etana, propana, semuanya akan dimasukkan ke dalam simulasi. Nanti yang akan kondens, yang akan mengalami kondensasi adalah propananya atau butananya. Jadi butana dan propana akan hilang dari gas, dan yang tinggal di gas adalah metana dan etananya aja. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi untuk reservoir simulasi satu fase, gitu ya, kita tidak mengizinkan terjadinya kondensasi. Ketika kita ada di reservoir kondensat, kan ada ya kondensat reservoir ya, kita sebaiknya pakai komposisional. Oke, sekarang kita bahas waternya. One phase water yang satu fase gitu ya, which strictly speaking means that the reservoir pressure is higher than the saturation pressure of the water in case gas is dissolved in it and has density described by ini. Oke, jadi gampangnya adalah ya udah kita tidak mau terlalu mendetailkan bahwa di dalam water itu sebenarnya ada fase gas. Oke, jadi in reality gitu ya. Di dalam kenyataannya, misalnya kita di sini punya satu fase water. Oke, water. Pada kondisi kayak kita, teman-teman, pada kondisi kondisi kita sekarang, kondisi permukaan, pada kondisi permukaan, gas itu tidak bisa larut ke dalam water. Nggak bisa gas itu larut dalam water. Kenapa? Karena dia ada di dew point gitu. Jadi tekanan untuk mendissolve gas ini ke dalam water itu terlalu kecil.
Jadi dia nggak bisa nge-push gas ke dalam water. Makanya akan ada pemisahan fase yang jelas, clear gitu ya. Artinya si water ini kosong, dan kosong dari gas. Dia pure satu fase. Tapi kita tahu di dalam kondisi reservoir itu tekanannya sangat tinggi, gitu ya. Tekanan sangat tinggi sehingga dia itu dissolve, gas ini masuk ke dalam komponen water, oke, gitu. Jadi ketika tekanannya di bawah bubble point, gitu ya, ketika tekan atau di sini saya sebut saturation pressure atau bubble point pressure, ya, maka gas akan ngebubble, bubble, 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 dan akhirnya lama-lama keluar dari water, gitu ya. Nah, tapi ketika kita asumsikan reservoir simulasi satu fase, maka kita tutup mata. Kita anggap semua gas larut di dalam water dan dia jadinya satu fase. Ya, satu fase water saja gasnya itu larut, ya. Ketika gas terlarut, dia menjadi fase air. Dianggapnya seperti itu, menjadi fase air. Tapi ketika sudah saturated atau mencapai bubble point pressure, maka ya gas ini baru akan keluar gitu ya. Baru akan keluar dan dia menjadi bubble-bubble. Kalau kayak gini, kita nggak bisa menganggap gas dan water itu satu fase. Kita akan menganggap gas dan water adalah dua fase yang berbeda. Ada fase water, ada fase gas. Gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Supaya gampang dalam reservoir simulation, kita akan menganggap water itu tetap fase water. Nah, sama kurang lebih gitu juga untuk untuk oil gitu ya. In order for the oil to be single phase in the reservoir, it must be under saturated gitu ya. Atau tekanannya ada di atas bubble point pressure. Oke, jadi tekanannya di atas bubble point pressure sama seperti kasusnya di sini. Gitu ya. Jadi uh, apa namanya? Si gasnya itu semuanya bukan ngebubble tapi larut di dalam fase oil. Itu yang terjadi, itu yang harus terjadi supaya kita bisa punya reservoir simulasi yang satu dimensi. Oke. Nah, oke. In the black oil model, oil density ya ini udah jelas ya. Nanti saya akan minta teman-teman untuk melakukan homework yang sama seperti rock property, tapi sekarang versi fluid property supaya kita kebiasa dengan fluid property. Oke, kita tidak akan bisa simulasi kalau kita nggak mengerti fluid property atau rock property-nya. Jadi, teman-teman bisa membuka lagi buku-bukunya yang sudah dipelajari, densitas itu apa, dan bagaimana menghitungnya. Oke, for undersaturated oil reservoir, oke, densitasnya adalah seperti ini. Oke, thus, for all three fluid systems, the one-phase density may be expressed as ini. Oke, jadi overall gitu ya untuk ketiga fluid system, gas, water, dan oil itu sebenarnya bentuknya gini. Densitas adalah suatu konstanta dibagi dengan formation volume faktornya. Oke, which is the model we are going to use for the fluid description in the following single phase flow equation. Oke, jadi prinsip densitas yang seperti ini yang akan menjadi komponen dalam kalkulasi-kalkulasi reservoir simulation kita berikutnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih ke dunia partial differential equation lagi ya. Jadi, semoga topik mengenai densitasnya kita udah paham dulu nih. Jadi, densitas yang kita maksud dalam perumusan kita untuk kedepannya ya, adalah densitas yang seperti ini. Oke. Jadi ketika simulatornya udah dapat formation volume factor, nah itu udah gampang lah bagi simulatornya untuk melakukan perhitungan kita. Oke, we have previously derived the continuity equation for one
phase, one-dimensional system of constant cross-sectional area. Jadi yang kemarin kita punya balok dan kita melakukan material balance, ada masuk, ada keluar, ada akumulasi, gitu ya, ada kekekalan massa yang kita sebut continuity equation. Oke, continuity equation. Oke, dan kita dapat nih apa namanya? Rho dikali U gitu ya, densitas dikali U ini adalah laju alir atau laju alir massa. Oke. Dan juga yang kanan juga sudah kita turunkan rumusnya gitu ya, teman-teman. Satu dimensi kenapa? Ya jelas gitu ya, bahwa di sini ada X saja, bukan X, Y, Z. Oke, jadi ini adalah satu fase gitu ya. Satu dimensi. Untuk satu fasenya, ya dia hanya diwakili oleh satu row di sini. Jadi tidak ada keterangan row gas, row water atau row oil. Oke, jadi dengan bentuk seperti ini kita tahu ini satu dimensi dan satu fase. Nah, kita juga tahu nih apa namanya transport equation atau equation yang mendeskripsikan transportasi fluida di dalam reservoir. Oke, dan itu sebenarnya berangkat dari conservation of momentum, ya, atau nantinya transport fenomena gitu ya. Jadi conservation of momentum ini yang nantinya akan menjelaskan peristiwa transportasi di dalam reservoir kita. Oke. For low velocity flow in porous media is assumed to be described by the semi-empirical Darcy equation. Oke, jadi kita pernah membahasnya ya, bahwa Darcy itu untuk aliran laminar. Jadi kita mengasumsikan aliran kita adalah di dalam reservoir aliran laminar. Ketika aliran kita turbulen, akan ada sedikit modifikasi dari persamaan kita. Jadi diingatkan lagi teman-teman, ini adalah Darcy equation. Oke, jadi you have to know this, you have to be familiar with this one, gitu ya. Bahwa velocity adalah minus permeability dibagi viscosity dikali pressure gradient, dP dx. Oke, kenapa Dow, kenapa partial differential equation? Karena kita tahu bahwa tekanan tidak hanya dikendalikan oleh jarak, X, tapi juga sebenarnya dikendalikan oleh waktu atau T, gitu ya. Jadi ini reminder sebenarnya dari kuliah sebelumnya. Oke, itu tadi kita udah tahu continuity equation. Kita udah tahu transport, atau ini bisa juga kita sebut transport equation. Oke, jadi gitu ya. Nah, sekarang fluid equation-nya. Fluid equation-nya bisa direpresentasikan persamaan simple ini. Ya, untuk menjelaskan densitasnya itu apa gitu ya. Karena densitas itu ada di dalam continuity equation. Jadi kita perlu definisikan juga. Dan kita dapat continuity equation adalah seperti ini simbolnya. Nah, ketika kita mensubstitusikan, menggabung semuanya gitu ya, kita masukkan Darcy equation, kita masukkan fluid equation, masuk ke dalam continuity equation, oke? Dan we obtain the partial differential equation that describes single phase flow in one dimensional porous medium. Jadi kita dapat seperti ini, teman-teman. Source atau sink term ini, source itu berarti sumber aliran, gitu ya. Sink term itu sink itu tujuannya mau kemana, ya. Jadi source itu tujuan, source itu sumber, sink itu tujuannya mau kemana. Oke, jadi di sini sudah jelas ya. Dan kita juga mengembangkan gitu ya, mengembangkan di sini kita masukkan ada porositas. Originalnya seperti ini bentuknya, sorry. Originalnya seperti ini. Bukan di sini. Oke, originalnya seperti ini. Originalnya seperti ini, tapi kita masukkan Darcy dan kita dapatkan yang kanan. Gitu ya, kita mendapatkan yang kanan. Oke, kita lanjut.
Dari sini dulu ya. Oke. The left hand side of the equation, bagian yang kiri, describes the flow in the reservoir and injection atau production, while the right hand side represent storage atau kompresibilitas of rock and fluid. Oke. Jadi yang kiri ini menjelaskan aliran. Oke, di dalam aliran pasti ada permeabilitas, pasti ada viskositas, pasti ada pressure gradient, pasti ada laju alir. Oke, jadi everything on the left, semua yang ada di kiri itu mendeskripsikan alirannya itu bagaimana sih. Dan dia bilang di kiri, aliran itu dikendalikan loh oleh permeabilitas, aliran itu dikendalikan loh oleh viskositas, aliran itu dikendalikan juga loh oleh dpdx, aliran itu juga dideskripsikan oleh laju alir, gitu ya. Bisa laju alirnya produksi, bisa laju alirnya injeksi. Oke, sementara yang kanan ini berhubungan dengan kompresibilitas atau storage, penyimpanan. Jadi ini ngomong tentang volume, gitu ya, volumenya atau akumulasinya, tertampungnya minyak dan gas di suatu section zona reservoir. Dan itu paling diwakili oleh porositas. Oke. In order to bring the right-hand side of the equation on a form with pressure as a primary variable, we will rearrange the term before proceeding to the numerical simulation. Oke, jadi maksud dari yang kanan adalah kita pengen apa namanya ya, porositas ini kita ungkapkan dalam bentuk tekanan, gitu ya. Jadi kita pengen merepresentasikan gitu ya, merepresentasikan porositas ini ada hubungannya dengan tekanan. Dan semoga teman-teman sudah apa namanya sudah cukup kebayang gitu ya bahwa nanti pasti porositas ini dengan tekanan itu akan ada koneksi dengan kompresibilitas. Oke. Nah, kita utak-atik nih, kita mainkan nih teknik kita dengan secara kalkulus, chain rule. DDT dari porositas per B, kita bisa, pertama kita urusin porositasnya dulu. Porositasnya dulu, B-nya konstan, kita anggap. Ketika B konstan, B keluar dari differential equation, maka kita dapat 1 per B, yang kena diferensial adalah porosity saja, jadi DDT, D porosity per DT. Oke, teknik yang kedua adalah, bagian yang kanan dari chain rule adalah, sekarang yang atas kita anggap konstan. Ketika porositas dianggap konstan, porositas keluar dari differential equation. Makanya porositas sekarang di luar. Yang kena dengan diferensial adalah sekarang 1 per B. Jadi di sini D 1 per B per DT. Oke, semoga teman-teman refresh lagi ya chain rule itu apa. Nah, we will now make use of the compressibility definition for porosity's dependency of pressure. Oke, ingat ya. Jadi hubungan antara porositas dengan tekanan itu diwakili oleh kompresibilitas. Oke, dengan begini kita udah mulai nih. Sehingga yang kiri ada pressure, yang kanan pun ada pressure juga. Gitu ya. Ini supaya mudah nih kalkulator atau simulator atau perhitungan kita gitu ya. Jadi apa namanya ya? Porositas itu kalau bisa jangan terlalu banyak dibawa-bawa lah. Kalau bisa porositas kita ganti dengan pressure atau ditambah juga compressibility gitu supaya lebih enak simulasinya. Ya, makanya nantinya porositas ini akan kita ganti. Nah, kita definisikan dulu kompresibilitas. Ternyata kompresibilitas yang teman-teman juga sudah sedikit melakukannya di PR ya. Itu kan banyak konsepnya, sekarang matematikanya. Kompresibilitas adalah 1 per porosity, D porosity dibagi DP. Ya, atau kalau kita otak-atik, ya DDP, D por DP, porositas dikali CR. Oke, dan kita ingat lagi, porositas adalah konstanta dibagi B.
Sehingga kita bisa mengatakan juga bahwa B adalah fungsi dari pressure. Artinya, B akan berubah-ubah sesuai tekanan. Nah, ketika kita juga tahu bagian yang ini, nah sekarang kita mau mengembangkan semuanya. Kita udah tahu DDT dari porosity dibagi B. Sekarang kita mainkan chain rule, sudah tadi kita lakukan. Oke, kita juga punya yang mana nih? Kita juga punya ini. Kita juga punya ini. Kita juga punya ini. Berarti sebentar. Ini 1 per B udah. D dot T di dp dot T. Ini. Jadi dia mengutak-atik lagi gitu ya. Supaya dia mendapatkan dari yang 1 per B do porosity dibagi dot T, dia menjadi seperti ini. Oke. Karena ini tekniknya juga ya. Jadi di sini D por DP, di sini muncul lagi DP dou T, jadi nanti sama dengan dou por dou T. Oke, ini teknik kalkulusnya gitu ya, menjabarkan persamaan differential equation-nya. Nah, jadi alhasil dapatlah kita persamaan yang ini, yang ujung. Sekarang kita udah bisa mendefinisikan masuk nih tekanan dalam porosity. Thus, oleh sebab itu, sekarang persamaan aliran kita, ya persamaan aliran kita kini direpresentasikan dengan hal ini. Oke, jadi baik kiri maupun kanan udah lebih relevan nih. Ada pressure dua-duanya. Yang kiri ada pressure, yang kanan ada pressure juga. Oke. Nah, sekarang kita juga recall nih ya. Tadi itu compressibility batuan, kita juga ingat kompresibilitas dari fluida. Itu ini juga semoga teman-teman nanti ketika mengerjakan PR makin di-refresh lagi konsep tentang kompresibilitas fluidanya. Nah, kompresibilitas fluida itu teman-teman secara definisi itu adalah ini. Formation volume factor dikali diferensial 1 per B dibagi D 1 per B dibagi DP. Artinya perubahan 1 per B terhadap perubahan pressure. Oke, seperti itu. Secara fungsinya ya. Nah, ketika kita sudah dapat ini, teman-teman, kita masukkan lagi gitu ya. Kita masukkan lagi ke dalam equation kita dan kita dapatnya ini. Oke, kita ubah nih versi ini ya, yang ini. D1 per B dibagi DP. Oke, kita masukkan yang ini. Artinya kita dapat ini. Oke, dan finalnya kita dapat ini. Oke, jadi ada kompresibilitas total, which is kompresibilitas faktor rock ditambah kompresibilitas fluid. However, normally it is more convenient to use the first form. Jadi kita lebih suka sebenarnya bentuk yang sebelumnya gitu ya. Mengapa? Karena fluid compressibility not necessarily is constant, and since formation volume factor versus pressure data is standard input to reservoir simulator. Jadi agak bahaya juga kalau kita langsung ngeklaim CT, kompresibilitas total. Seolah-olah kompresibilitas total itu konstan. Tidak, teman-teman. Kompresibilitas batuan itu yes, konstan. Tapi kompresibilitas fluida itu berubah berdasarkan waktu. Makanya lebih suka kita, ada juga keuntungannya kita cuman pakai yang ini. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita udah mulai nih versi-versi diskretisasi gitu ya. We will now use the discretization formula derived previously to transform our partial differential equation to difference form. Gitu ya. For convenience, we will drop the time index for unknown pressure so that if no time index is specified, T plus delta T is implied. Gitu. Jadi kita mau ngedrop dulu nih. Kita mau ngedrop bagian waktunya. Oke, kita mau hilangkan TT-nya gitu ya, si unsur waktunya gitu. Nah, ketika itu kita asumsikan, maka yang ada di benak kita, T yang kita maksud adalah T plus delta T.
gitu. Jadi udah ada perkembangan waktunya gitu ya, makanya T plus delta T. Nah, the single phase flow term adalah ini, gitu ya. Actually itu adalah bentuk dari ini, ddx, dpdx, dan di sini ada bentuk adalah fungsi x. Artinya fungsi x adalah k per mu b, ya. Fx dalam persamaan ini adalah k per mu b. Nah, kita tahu nih teman-teman dalam uh, dalam perkuliahan sebelumnya gitu ya. Kalau kita punya bentuk ddx dari something fx dpdx gitu ya, pada titik i, maka kita kembangkan itu definisinya menjadi ini. 2fx i plus tengah dikali ini, intinya seperti ini yang atas. Oke. Nah, sekarang kita mau mendefinisikan. Kita udah jelas tadi bahwa fx itu adalah k per mu b. Oke. K per mu b kita insert, kita masukkan, dan kita dapat seperti ini. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang kita pengen mendefinisikan hal baru yang namanya transmissibility. Ya. Kemampuan batuan untuk mentransmit fluida. Intinya seperti itu. Kemampuan reservoir kita atau zona reservoir kita untuk mentransmit fluida, gitu ya. Di bayangan kita transmissibility bisa kalian bayangkan mirip-mirip permeability, tapi lebih komprehensif, gitu ya. Kalau permeability itu kan sifat batuan saja, tapi transmissibility ini lebih kompleks. Itu nanti yang akan kita definisikan. Ya, intinya transmissibility adalah kemampuan section dari suatu reservoir untuk mentransmit aliran fluida, gitu ya. Nah, sekarang kita mau bahas nih, transmissibility itu apa sih? Gitu ya, transmissibility adalah seperti ini. 2 dibagi delta X, seperti ini, K per mu B. Jadi di dalam transmissibility udah ada permeability, udah ada viscosity, udah ada formation volume factor, dan ada unsur juga delta X. Gitu ya. Ini kalau plus direction, ini kalau transmissibility minus direction. Oke, jadi ini seperti inilah definisi transmissibility. Nah, nanti transmissibility ini sangat penting gitu dalam simulasi kita sehari-hari gitu ya. Kalau kita bekerja dengan simulator gitu, kita akan meng-adjust atau mengubah-ubah transmissibility gitu. Misalnya ada fracture, ada patahan, ada fault gitu ya. Nanti kita akan bisa memain-mainkan si transmissibility-nya gitu. Misalnya seperti yang saya pernah bahas juga, misalnya kita punya dua zona reservoir gitu ya, dua zona reservoir, dan kita reservoir yang sama gitu ya, tapi dia ada patahan gitu. Ini misalnya kalau kita ngelihat dari atas, dan oke, mungkin gini aja dah. Gitu ya. Jadi ada satu badan reservoir dan ada patahan. Nah, patahan. Gitu, dan kita pasang sumur di sini. Kita punya sumur gitu ya. Kita punya dua sumur lah ya. Kita punya dua sumur, satu di sana, satu di sini gitu. Atau ini adalah sumur injektor. Ini adalah sumur injektor. Ada sumur produser gitu. Dan kita pengen water kita kan pengen menginjek ke sini nih supaya mensupport tekanan gitu ya. Kita akan pengen seperti itu. Kita misalnya di sini pengen injection water gitu. Kita pengen injek water gitu. Tapi kita tahu di sini ada patahan. Nah, kita pengen mendefinisikan nih transmissibility di patahan ini berapa gitu. Transmissibility patahan ini berapa untuk mengetahui sebenarnya water ini akan nembus patahan nggak ya, dan airnya mengalir ke sumur gitu. Water ini gitu, mensupport dia supaya tekanannya stabil. Nanti transmissibility ini yang sangat penting gitu ya. Untuk kita adjust supaya reservoir simulation kita akhirnya matching gitu, sesuai dengan actual performance.
Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Kita stop di bagian transmissibility gitu. Sebelum kita break, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Eh, Maksudnya begini ya. Terima kasih nih. Ini jadi saya bisa mengklarifikasi. Jadi bukan berarti porosity itu tidak penting. Porositas itu merupakan properti yang harus kita masukkan dalam simulator. Tapi kita pengen juga nih mendefinisikan kiri dan kanan di equation kita tadi. Mana equation kita tadi? Yang ini, oke, bentar ya. Nah, yang ini supaya di dalam porositas ini ada terkandung juga pressure gitu ya. Jadi lebih enak kita mendefinisikan kiri dan kanannya gitu Hariman. Simpelnya seperti itu gitu. Jadi jangan hanya porositas yang berdiri sendiri, tapi ternyata porositas ini ada koneksinya dengan tekanan gitu ya. Karena ketika kita ngomong aliran fluida nggak bisa terlepas dari tekanan. Jadi sebaiknya ketika ini adalah equation atau persamaan, sebaiknya kita menyamakan baik kiri maupun kanan ada tekanannya. Jadi itulah yang tadi kita coba breakdown gitu ya, kita coba ekspansi supaya porositas ini didefinisikan ada kaitannya dengan tekanan. Makanya jembatan antara porositas dan tekanan adalah kompresibilitas. Oke, kita sudah sampai di waktu break. Kita break, nanti 6.45 kita kumpul lagi ya. Terima kasih teman-teman.